Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala limpahan rahmat dan nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita telah bisa melaksanakan salat subuh di awal waktu, di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. Selawat serta iringan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kita mengharapkan semoga kita yang hadir di ruangan masjid yang mulia ini, semoga pada yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Akan kami sampaikan dua buah pengumuman. Yang pertama, saldo bantuan untuk rumah muafa berjumlah 77.978.084 rupiah 84 sen. Dan alhamdulillah setiap pagi Ahad pada wangi dengan dompetnya siap untuk menerima secara cash. Tapi bila tidak membawa dalam bentuk cash, kita masih tetap terbuka rekening bantuan rumah muafa untuk kelanjutan pembangunan rumah kita yang ke-8, dan bila sudah selesai nanti akan kita lanjutkan dengan pada rumah berikutnya. InsyaAllah kita tetap istiqamah untuk bisa membantu saudara kita yang belum punya rumah. Kemudian yang kedua, kemana semua hak kita ke depan, InsyaAllah kita akan berkunjung ke Masjid Ar-Rahman kepada Ustaz Bapak Sofian. Kita persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati urus yayasan Masjid Hasyimiyah, yayasan apa itu? Ini ada hadir di sini orang tua kita. Kemudian Ketua BKM, Imam Ci, Imam Rawatib, kemudian juga pengurus Masjid Hasyimiyah. Kemudian mungkin ada hadir Pak Kecik. Kemudian lebih teristimewa lagi jamaah BBC. Ini ada petinggi-petinggi BBC, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ya, ini ada Ustaz Fakhruddin hadir. Kemudian ada kemudian ada Pak Wandi, ada Akhi dan Pak Bus. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh kita yang lain. Kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke pasar, kita melihat ada dua benda yang sama tapi harganya beda. Kita melihat buah-buahannya sama tapi harganya beda. Kenapa bisa demikian? Karena nilai satu ini berbeda dengan nilai yang satu ini. Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW
berdialog dengan sahabatnya namanya Aqra. Jadi Aqra itu ketika ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang lewat di depan dia. Jadi pemuda itu pakaiannya compang-camping. Kemudian kalau dilihat hanahi pejabat dia, hanahi pejabat. Rasulullah bertanya kepada Aqra, "Ma ra'yuka?" Bagaimana pendapatmu dengan pemuda yang barusan lewat tadi? Apa kata Aqra? "Ya Rasulullah, saya melihat dia itu bukan orang pejabat ya Rasulullah, dia orang biasa ya Rasulullah. Kalaupun dia akan melamar seorang wanita, wanita itu tidak akan mau ya Rasulullah." Sudah, ini satu kasus pertama. Kasus selanjutnya, ada lewat lagi seorang pemuda di depan Rasulullah dan Aqra. Pakaiannya pejabat dan orangnya hebat. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Aqra, bagaimana pendapatmu ya Aqra?" Apa kata Aqra? "Ya Rasulullah, ini baru pejabat ya Rasulullah. Ini baru orang hebat ya Rasulullah. Dan kalau dia melamar seorang wanita, maka wanita itu jangankan dilamar, wanita ini akan mencari laki-laki ini ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Perkiraanmu salah. Pemuda yang pertama tadi nilainya lebih luar biasa dibandingkan pemuda yang kedua." Kita bicara nilai. Ibadah untuk apa? Ibadah banyak tapi tidak punya nilai. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Salat 2 rakaat nilainya lebih tinggi, lebih hebat, kata Ibnu Abbas, dibandingkan seorang salat sepanjang malam wa qalbuhu sahin, tapi hatinya lalai. Ini juga kita bicara masalah nilai. Kemudian ada seorang pemuda, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu di Yaman itu bahkan tidak dikenal sama sekali. Hanai turinya nama. Ya seperti pemuda tadi, dia tidak dikenal oleh masyarakat, tetapi dikenal oleh langit. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Aqra, itu pemuda yang pertama itu, sekali dia berdoa, diaminkan oleh malaikat-malaikat yang di langit." Maka katanya menyuhana terkenal di dunia, hana kupu terkenal di dunia. Kupu kita itu riligau. Kalau Allah tidak pernah mengenal kita, kalau malaikat tidak pernah mengenal kita, makanya nanti ada di ayat Al-Quran itu, ada 3 jenis malaikat. Artinya 3 jenis yang berurusan dengan manusia. Wan nazi'ati gharqa, malaikat nazi'at namanya. Wan nasyitati nashta, malaikat nasyitat namanya. 2 malaikat ini, nanti ada satu lagi was-sabiqat. 2 malaikat ini ketika seorang mau meninggal dunia, wa qila man raq, ya. Dalam satu riwayat, itu tafsirannya apa? Kita ambil yang kedua, tidak yang pertama. Yang kedua, malaikat ketika seorang akan meninggal dunia, dia berdialog. Makanya bukan 1-2 malaikat, tidak. Ada beberapa malaikat yang ada di sekeliling kita. Menyohanan pati ini kalian betul yang lemugah. Kalian tu omah betul itu. Ya. Rupa jila malaikat lagi. Malaikat ini ngomong satu sama lainnya, wa qila man raq. Siapa yang mengurus dia? Kelompok malaikat satu lagi mengatakan, kita lihat dulu. Kalian nilai. Apakah amal ibadahnya itu membuat dia mudah keluar atau tidak? Akhirnya apa? Dia rupanya maksiat selalu. Maksiat selalu. Maka ketika itu kata malaikat satu lagi, itu urusan saya. Don ya weh, ini urusan kamu ya. Maka malaikat ini namanya wan nazi'ati gharqa. Malaikat yang menarik paksa roh itu. Tapi ketika dilihat, umarung ge akai lagi. Nyan urusan kamu nya. Awak don ya weh ini. Ketika itu dicabut nyawanya dengan sangat mudah sekali. Wan nasyitati nashta. Yang ketiga, was-sabiqati sabqa. Nyukunya malaikat yang sudah mengenal seorang hamba ini. Kita menyukai duri malaikat. Ketika kita meninggal dunia, imerpah malaikat untuk mengambil roh kita dan membawa roh itu ke illiyin. Imerpah. Itu tapi dengan jalan siasatan. Dikenal oleh para malaikat. Uwais Al-Qarni di Yaman itu perjalanan Yaman dengan Mekah itu 1200 km. 1200 km. Uwais Al-Qarni bertanya kepada ibunya, "Mak, drom pemuhut, Mak.
Semua permohonanmu akan aku kabulkan wahai mak. Belum hendak. Karena ya hanali mandum hanali. Semua hidupku untukmu wahai ibuku, kata Uwais Al-Qarni. Kelima, lo muhud haji. Nian kamu mang Uwais Al-Qarni. Iban cara ada berangkat haji peng hana tepuh hana, tapi tidak diungkapkan kepada ibunya. Makanya dia kumpuli duit sedikit. Akhirnya dia beli kambing. Dikala 5, tepuh kambing berangkat haji. Gimana berangkat haji dengan kambing? Kambing untuk gimana berangkat haji? Menyonta aja daik. Rupanya dia ingin latihan dengan kambing itu. Kambing itu diikat di belakang dia. Kita kalau melihat geografisnya Yaman, Yaman itu kan gunung, lembah. Di San'a saja, San'a itu tinggal seperti lembah. Kita keluar dari San'a, itu bukit-bukit dan gunung-gunung. Uwais Al-Qarni latihan bagaimana dia nanti membawa ibunya naik gunung itu. Akhirnya diikat kambing di belakang dia. Karena sudah terbiasa, maka setelah waktunya itu dia menggendong ibunya pergi ke Mekah. Nilai, kita bicara nilai, bukan bicara besar hebatnya dia, tidak. Nilai Uwais Al-Qarni itu luar biasa dibandingkan orang lain. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Ya Umar, yang menyejak Yaman merumpok dengan seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Lagi doa, Umar, saya orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Kenapa mesti minta doa sama dia? Rupanya nilai. Kita ngomong nilai lagi. Sedekah kalau banyak sekali, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Orang yang memberikan sedekah itu ada dua model. Yang pertama, orang memberikan sedekah biasa-biasa saja, level-level biasa. Pejabat bantu masjid 1 miliar biasa ya, Pak. Biasa. Ada orang toke bantu masjid, bantunya sekian ratus juta, biasa itu. Kita bangga dengan nominalnya saja, kita bangga. Tidak bangga dengan nilainya. Ini biasa kata Imam Ghazali. Ini namanya penyumbang, ini namanya asyahiyu. Asyahiyu adalah orang yang punya duit lebih, dia membantu masjid dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan syahiyu? Kenapa biasa saja? Ketika dia menyumbang 1 miliar, masih ada di rekening dia triliunan mentengah. Hana mukurung baik peng bacut dan mukurung. Hana mukurung. Ya. Dia menyumbang masjid 100 juta, dalam 1 detik ini, menit ini sudah masuk lagi ke rekening beliau. Tidak mengurangi duit dia sedikit pun, tidak mengurangi. Bahkan peng lebih, peng sisa, dia ke masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, itu sedekah yang luar biasa kata Imam Al-Ghazali. Namanya ithar. Bagaimana sedekah luar biasa? Seorang cleaning service, dia kerja dari pagi sampai sore, mentemui gaji 50 ribu gaji. Hijau, cok, litak mir masjid, coknya 50 ribu. Dengan senang sekali dia bawa pulang 50 ribu itu. Dengan apa? Dengan perkiraan apa? Nyotro rumah, lumlo ke masjid, lumlo beru baju, lumlo sayur baju, 50 ribu. Untuk apa? Makanan anak istri saya di rumah. Dengan senang hati sekali, dia kerja dari pagi sampai sore. Ketika dia pulang, rupanya dia ketemu dengan peminta-minta, urung du. Akhirnya pun dengan sangat berat sekali, dia mengeluarkan 50 ribu itu, padahal sudah dia persiapkan, dia cari dari pagi sampai sore. Dan akan diberikan kepada anak istri. Dia berikan. Kaki cok, lu tengok lu minta lain. Ya. Artinya apa? Ini nilainya lebih luar biasa dibandingkan yang pertama. Kita ngomong masalah nilai, tidak ngomong masalah. Untuk apa ibadah banyak tapi nilai tidak ada? Untuk apa sedekah banyak tapi nilai tidak ada? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dipanggil dengan nama khusus. Khusus dipanggil, ya ayyuhar rasul. Maka dalam Al-Qur'an ada dua ini, rasul dan rusul. Rasul itu dalam bentuk mufrad, rusul dalam bentuk jamak. Ketika Allah ngomong ya ayyuhar rasul, tidak ada lain ayat itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana lain, bukan untuk Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Saleh, bukan Nabi Hud, tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai 65 kali dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhar rasul.
Ya ayuhan nabi, itu untuk nabi, bukan untuk Nabi Adam. Kalau disebutkan ya ayuhan nabi, ya, qul li azwajika, itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nilai yang ada di dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata-kata Nabi Muhammad biasa-biasa saja. Maka jangan dilihat dari zahirnya, tapi lihat dari nilainya. Sekarang kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan iblis. Iblis dalam satu riwayat sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Dalam satu riwayat lagi dalam tafsir Al-Baydawi, samanina alfa sanah, 80.000 tahun lamanya. Satu. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam belum lagi beribadah. Hanya ibadah belum dilakukan. Tapi nilai Nabi Adam lebih luar biasa dibandingkan dengan iblis dan syaitan tadi. Sekarang kita lihat di mana lebih luar biasanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, 'allamallahu jami'al lughat. Semua bahasa penduduk dunia yang belum lahir ke dunia sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal kalau Pak, orang tidak ada, keturunan tidak ada, bahkan istrinya sendiri juga belum ada lagi. Siti Hawa belum ada lagi. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan kenapa istrinya namanya Hawa? Li'annaha khuliqat min syai'in hayyin. Karena Hawa itu diciptakan dari suatu hal yang hidup, sedangkan Adam diciptakan bukan sesuatu hal yang hidup tapi yang mati, dari tanah, min tin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di dalam tafsir lain diungkapkan, wa 'allama Adam al-asma'. Nabi Adam itu diajarkan, kalau tafsir Ibnu Abbas, semua bahasa penduduk dunia sudah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Padahal masyarakatnya belum ada lagi. Masyarakatnya tidak ada dan belum lahir lagi. Sudah, yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam diajarkan semua ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun Nabi Sulaiman, lebih hebat Nabi Adam. Sehebat apapun Nabi-Nabi Daud dan lain sebagainya, lebih hebat Nabi Adam alaihissalam dalam keilmuannya. Jadi makanya ada juga yang mengatakan asma itu kata-kata benda. Kata Imam As-Sa'di, hatta qis'ah. Qis'ah itu apa? Ada gelas yang terbuat dari kayu, dari kain. Itu diajarkan, sampai hal sekecil itu pun diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah menyuruh kepada iblis, usjudu li Adam. Makna usjudu li Adam, tawadhu'lah kamu kepada Adam. Kenapa tawadhu'? Ta'ziman wa tahiyatan lahu, sebagai penghormatan. Jadi kan ya kudu ulai penaji meyu untuk sujud kan? Bukan untuk sujud pada Nabi Adam, tidak. Tetapi apa? Tawadhu'. Tawadhu'. Kenapa? Nilai Nabi Adam itu lebih luar biasa dibandingkan dengan nilai iblis. Iblis tidak punya nilai. Kenapa tidak punya nilai iblis? Dia ibadah 80.000 tahun lamanya, tetapi tidak patuh kepada Allah. Ibadah dia itu tidak bisa membentuk karakter dia, sehingga ibadahnya hanya nilai. Urun temayang tapi temenak mentang sih. Hanya nilai ibadah, tidak punya nilai sama sekali. Dia tahajud selalu tahajud tapi ku kegop dengki kegop. Nilainya tidak ada. Hanya nilai ibadah. Rugo tak ibadah. Rugo tak ibadah mentang kacu tak gop rugo ibadah. Nilai hanya nol nilai. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang perlu dalam catatan kita. Kenapa Allah begitu marah dengan Nabi Adam alaihissalam? Kenapa Allah begitu marah dengan iblis laknatullah itu? Allah marah kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal perintah Allah cuma satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalau dalam tafsir Ibnu Jarir, apa kata Ibnu Jarir? Lam tata'ayyan asy-syajarah. Pohonnya tidak jelas dan tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an pohon apa itu. Terlepas dari pohon apa itu, yang jelas Nabi Adam alaihissalam melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam itu tinggal bukan di dalam, kata Imam Sya'rawi, beliau tinggal bukan di dalam Jannatul Khuldi yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, tidak, tetapi tinggal di dalam Jannatul Tajribah. Karena sifat surga Nabi Adam itu cuma 4. La alla taju'a fiha wa la ta'ra.
Wa an la tadma'u fiha wa la tadha. Itu sifat surga Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak disebutkan surga Nabi Adam jannatun tajri min tahtihal anhar, tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an surga Nabi Adam bi aqwabi wa abariki wa ka'sim min ma'in. Tidak pernah. Wa furushin marfu'ah bi aqwabi wa abarik. Itu surga untuk nanti jannatul khuldi. Jadi ini jannatun tajribah namanya. Makanya Nabi Adam alaihissalam maksiatnya kecil maksiatnya. Maka kita jangan pernah meremehkan maksiat. Makanya Rasulullah berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratid dunub. Baik diperemeh dosa wahai Aisyah. Itu sekecil apapun dosa kamu itu berpengaruh pada kamu dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam dosanya apa? Dosanya kecil sekali. Dosanya kecil sekali. Kecil itu apa? Tidak mendengar perintah Allah untuk makan buah itu, dan dia makan pun sedikit dia boleh makan. Di dalam tafsir Al-Baydawi, buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Kita mengenal dengan buah khuldi. Nyampu buah khuldi nyampu le. Cijak warapnya kan ada pegah tu. Ada ku buah khuldi tu kilo aku. Nya uru mekat memang ni. Buah khuldi mah. Uru orang Arab memang ni. Atau ada jaknya kata nak urun jak umrah daripada hai lun buah khuldi mentang sekilo seperempat je sini. Ya. Urun yang dengar pesan memang, urun tu warab memang buah khuldi mah. Maka dijawab oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, fihi ihtimalat, ada beberapa apa namanya, walaupun tadi kata Ibnu Jarir lam tata'ayyan asy-syajarah, pohonnya tak jelas. Tapi dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi ada 3 kemungkinan. Yang pertama al-qumhu. Yang dikatakan buah khuldi itu adalah al-qumhu. Qumhu itu apa? Gandum. Gandum yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua al-inab. Inab itu apa? Anggur. Nabi Adam memetik anggur. Yang ketiga atinah. Buah tin. Ya, banyak yang cenderung kepada buah tin. Kenapa? Karena dia itu ada pohon-pohon ini. Ya. Jadi artinya pohon tin itu kan bisa besar dia. Jadi dia mengatakan yang dimakan oleh Nabi Adam adalah buah tin. Makanya di situ dosa itu kadang-kadang datang dari kita sendiri. Kadang-kadang bisa juga datang dari orang lain. Makanya ketika itu Siti Hawa, ya Siti Hawa itu dari mana sebenarnya? Kok bisa muncul tiba-tiba? Di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Famasya Adam fil jannah. Adam itu lalu lalang dalam surga. Ketika itu dia bingung. Fanama naumatan. Dia kemudian tidur sebentar. Fastaiqadha, dan dia bangun. Fawajada fi ra'sihi imra'ah wa sa'alaha man anti. Tiba-tiba dia bangun dan melihat seorang wanita di kepala dia dan bertanya man anti. Kemudian dia diam saja. Walima khuliqti, kenapa engkau diciptakan? Akhirnya malaikat bertanya kepada Adam alaihissalam, siapa ada di sampingmu itu Adam? Hawa katanya. Hawa itu apa? Dia diciptakan dariku, kata Nabi Adam alaihissalam. Makanya kadang-kadang dosa itu berasal dari kita sendiri, muncul dari kita sendiri karena bisikan-bisikan syaitan, ataupun muncul dari nafsu kita sendiri, keinginan untuk berbuat dosa. Ada kalanya muncul dari orang lain. Makanya Nabi Adam alaihissalam dibisik itu oleh apa? Hawa. Hai pajuh anak buku taboh ya. Karena digoda oleh iblis. Iblis menggoda itu dengan berbagai hal. Kata Imam Al-Baydawi, fanadahu fi babil jannah. Dia berdiri di pintu surga dan memanggil-manggil Adam. Ada juga yang mengatakan fatamathala suratud dabbah. Dia berubah menjadi wujud binatang dan dia masuk ke dalam surga. 2. Kemudian yang ketiga, fadakhala fi famil af'a. Dia masuk ke dalam mulut ular. Setelah itu dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Adam makan buah itu, ini terlepas dari dosa itu dari siapa? Yang jelas kita sudah berbuat dosa. Makanya beda pegahan umadun korupsi, hana belum baca lo korupsi, padung korupsi. Rp1,000, ya. Tipulan lebih dahsyat dalam bedum 1 miliar ya, Pak. 1 miliar yang Rp1,000 sama ya. Kenapa sama? Dua-dua bobrok akhlaknya. Ya, cok dagok kenapa? Cok dagok. Kalau seandainya yang korupsi Rp1.000 ini diberikan kesempatan seperti yang 1 miliar, mungkin 2 miliar dia korupsi artinya orang lain. Maka dua-duanya sama. Hai lu pegang mati ubur matinya lu kalau mati lu bobrok. Hai ubur, kan masalah ubur ini, Pak. Yang jelas kita sudah bobrok ya, Pak. Nilai tidak ada lagi. Makanya Nabi Adam yang pertama nilainya diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Tetapi setelah itu
Allah marah kepada Nabi Adam. Apa kata Allah di dalam diabadikan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Beliau mengutip sebuah hadis qudsi. Apa katanya? Ya Adam, ukhruj min jiwari, keluar kamu dari sisiku. Baik di nerang ini. Ya weh juga dia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Wallahi fa bi'izzati, demi Tuhan kata Allah Subhanahu wa taala. Demi Tuhan. La yusakinuni man asani. Tidak boleh hidup berdampingan denganku, tidak boleh dekat denganku orang yang bermaksiat kepadaku. Perhatikan maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Maksiatnya kecil sekali, cuma makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak patuh kepada Allah cuma sekali saja. Tidak berkali-kali. Nabi Adam tidak berbuat maksiat besar, tetapi Allah mengatakan keluar kamu. Kemudian Allah mengatakan begini. Walau khalaqtu ma fil ardi khalqan. Kalau saya ciptakan di permukaan bumi ini banyak orang hebat-hebat kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma asawni. Kemudian mereka itu semua bermaksiat kepadaku, la askanahum daral asid. Akan saya berikan mereka ini tempat tinggal orang-orang buat maksiat. Biar pedolun kata Allah Subhanahu wa taala. Biar pedolun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini nilai namanya. Kita bicara masalah nilai. Maka jangan pernah menjual nilai ini thamanan qalilah. Jangan pernah menjual nilai dengan harga yang sedikit sekali. Nabi Adam, Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Ini ada di dalam kitab Mukashafatul Qulub yang dikalam oleh Imam Al-Ghazali. "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Nilai lagi. Rupanya Allah memberikan kelebihan kepada seseorang itu karena nilainya. Ketakwaan Nabi Isa alaihissalam, keyakinan Nabi Isa alaihissalam, sehingga diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyota pubut mati, gadah hanali, hana betul-betul, hana ibu yumli Allah. Makanya di dalam surah Ali Imran, di situ disebutkan, kenapa Yahudi dan Nasrani yang memegang kitab Taurat dan Injil, padahal di dalam Taurat dan Injil, di situ jelas Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ jelas semua sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi makanya masalah halal haram sesuai semua dengan Al-Qur'anul Karim. Kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Kenapa tidak mau meninggalkan Taurat dan Injil? Mereka mengatakan begini. Ini ada tafsirannya dalam surah Ali Imran. Kalau kami ikut Muhammad, hana jabatan berpulih, hana jabatan le, jabatan hana le, hana iboh yumle ni urung Yahudi, hana iboh yumle lon katanya Pak. Jadi makanya kalau masuk agama Muhammad sama mendum hana betul boleh, lebih baik kami tidak usah masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, jabatan apa yang saya dapat?" Oh, hana jabatan betul. Hana jabatan betul. Jadi makanya kalau masuk Islam sama semua, sama mendum budak. Oh, wailah. Waihak ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka jangan pernah tukar keyakinan kita dengan harga yang mudah sekali, dengan jabatan yang murah sekali. Menukar katanya iboh yum katanya, be sampai iboh yum lego. Iboh yum lego yang dengkunya yum sekian dengkunya hana buku yan. Yang dengkunya yum sekian yan. Washtarau bihi thamanan qalila. Iboh yum katanya dengan yum rendah sekali. Padahal kita diberikan yum oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ri katanya, Allah itu ri katanya. Tetapi dia tak bohong gara-garanya hal yang mubuthat. Gara-gara hal yang mubuthat tak pegadai yang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, di mana nilai kita sekarang? Ya, Pak nilai kita nyojino. Tuh nilai kita. Punya Nabi Adam hana nilai gara-gara pegat maksiat. Katanya padunggo kata pegat maksiat. Padunggo kata semayang kemudian padunggo kata pegat maksiat. Berapa kali kita bangun tahajud? Berapa kali kita kata benak kau? Tak ke kau, dengki ke kau, tak cok tak kau. Tak korupsi tak kau. Yang empat uyum belum kita nyoba. Di mana harga diri kita? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak ibu uyum kita nyoba. Makanya katanya mungkin lebih dari Nabi Adam. Nabi Adam buat sedikit saja Allah mengatakan apa? Ukhruji min jiwari. Ya tebik ke Adam. Keluar kamu dari sisiku. Makanya di dalam tafsir Al-Baydawi, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Itu dua-dua itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua ini apa yang diangkat? Karamah dan ni'am. Karamah hanya jukli ke Nabi Adam. Nikmat tidak diberikan lagi oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam.
Menyuta pubuk maksiat katanya Pak, sesaleh apapun orang itu. Menyuta pubuk maksiat pada Allah. Yang nak berharap dia karamah dari Allah dan keberkahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka munyo katanya dalam huru-huru pekan hati gundah tapi pekan jinya bertina dosa anda pubuk ni. Hati kita ini luar biasa sekali Pak, begitu canggih sekali. Dia memberitahukan kepada pemuda yang punya hati ini. Don kalian pubuk maksiat pada Allah. Don kalian pubuknya kalian puji. Sekarang masalahnya, kalau nilai kita sudah tidak ada lagi di sisi Allah, artinya sudah berkurang. Bagaimana caranya? Nabi Adam AS akan diberikan contoh melalui Nabi Adam AS. Di dalam kitab Minhajul Abidin, sudah disyarah oleh kitab Sirajul Talibin. Di situ bukan itu saja, satu, ini pertama. Yang kedua dalam tafsir Ibnu Abbas. Yang ketiga, di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita ambil tiga saja. Di sini disebutkan Nabi Adam alaihissalam fabaka mi'atai amin hatta qubila taubatuhu. Nabi Adam gemo 200 tahun gemo Nabi Adam alaihissalam. 200 tahun dia nangis. Kenapa Nabi Adam nangis? Nabi Adam merasa heran, kenapa nilai saya tidak ada lagi ya Allah? Kenapa begitu hina saya ya Allah? Gara-gara saya makan buah khuldi yang kecil itu ya Allah. Nyan. Tanya anak tanya ya Allah. Ya Allah pak hidup lon ya Allah, lon korupsi ada gau, lon cok ada gau, lon kalian maksiat, lon dalimi gau ya Allah. Lon cok ada gau ya Allah. Ya ada dipikir dia apa? Nabi Adam satu saja dia ini 200 tahun tidak diterima taubatnya oleh Allah. Hatta qubila taubatuhu. Kapan dia tidak menangis lagi sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara diterima taubat oleh Allah? Inilah tafsiran dari ayat. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ini fa sababiyah. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Talaqa itu talaqi, Pak. Talaqi itu duduk begini, talaqi, Pak. Jadi Allah merasa ini juga umat sayang cina Adam. Kedua tu imo saja. Dia mengatakan ya Allah putanlah lu ya Allah. Apakah gara-gara dosa kecil ini engkau begitu marah kepadaku ya Allah? Kan gara-gara bokhul dijid lo istighfar mentang bakdon ya Allah. Kenapa masih engkau marah sampai sekarang ya Allah? Nyan Pak. Akhirnya Allah mengirim malaikat Jibril nempurnu Adam ya. Kamu ajarkan Adam kenapa saya begitu marah kepada Adam. Tolong ajarkan kepada Adam kenapa dosa dia tidak saya maafkan, coba ajarkan sama dia dulu. Sekarang coba ajarkan dia dulu doa bagaimana supaya taubatnya saya terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril mengajarkan Nabi Adam alaihissalam doa untuk bertaubat, doa untuk minta maaf kepada Allah. Apa doanya? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini doanya. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Rabbana innana zalamna, kamu zalim lu akui ya Allah. Rupanya sebelumnya Nabi Adam tidak mengakui dia sudah berbuat dosa. Masih mengatakan putarlah lu ya Allah. Sama lagi kita nyawa. Kita ketika ditimpa sial, jabatan bantadu siap kai pecan. Dah pegang, ya Allah putarlah lu ya Allah. Apa salah saya? Apa dosa saya? Tapi lagi yang lain, Pak. Kita tidak pernah mengakui dosa kita di depan Allah. Maka Allah kalau ingin mengampuni dosa seseorang, akui dulu dosanya. Akui dulu kalau dia sudah berbuat zalim. Ya. Makanya Nabi Adam diajarkan oleh Allah, kamu kalau ingin saya ampuni dosamu, akui dulu apa yang kamu lakukan. Makanya doa Nabi Adam, Rabbana innana zalamna, lum zalim ya Allah. Innang lum zalim ya Allah. Innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyuhana pemaaf kamu ya Allah, kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dijawab oleh Allah, fataba alaihi. Ini adalah fa sababiyah. Ada yang mengatakan fa ta'qib. Ya, fa ta'qib. Artinya setelah membaca doa itu langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi Adam sama Siti Hawa itu tidak ketemu 40 tahun. Dalam satu riwayat 100 tahun. Dalam tafsir Ibnu Abbas 40 tahun. Dalam satu tafsir lagi 100 tahun. Artinya apa? Gara-gara dosa sedikit menurut kita. Nilai-nilai kita nyawa gadah. Gara-gara kita ada pupuk maksiat, nilai-nilai gadah kita nyawa. Gadah nilai kita nyawa. Ya. Gara-gara ada kalian maksiat. Gara-gara ada cowok ada kau. Mereka baca ada cowok. Yang nilai kita hanya ibu yumlil malaikat. Hanya ibu yumlil Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini selalu diikuti, kalau versi tafsir Ibnu Abbas, selalu diikuti oleh ada 10 malaikat kata beliau. Ini tafsir Ibnu Abbas. 8 itu hafadzah dan 2 adalah raqib dan atid. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun,
So 10 malaikat ini menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Walaupun nanti Rasul juga menjadi saksi. Wa idzar rusulu uqitat. Kita akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Inan ke daturi Nabi Muhammad. Cuma sebentar saja uqitat. Waktunya sebentar saja. Sebagai apa? Nabi bersaksi saja. Ya Allah nya umat lun. Ya Allah nya kan umat lun. Hanai temayang. Kipan umat lun ya Allah. Ya Allah nya betul ya Allah umat lun. Nya betul umat lun. Kan umat lun. Itu saja. Setelah itu berpisah. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Seorang orang tua akan ketemu dengan anak kandungnya di padang mahsyar. Seorang anak akan ketemu dengan ayah dan ibunya, ibu kandungnya di padang mahsyar. Akan ketemu dengan saudara-saudaranya, dengan istrinya. Tapi cuma sebentar saja kata beliau. Sebentar saja. Ibnu Abbas cuma wala yantiqun. Yatalaqaw ba'duhum ba'dan wala yantiqun. Mereka ketemu satu sama lainnya tapi tidak pernah ngomong. Ikalan umanu ilun. Umay nang ilun. Dia melihat semuanya. Istri begitu juga, suami saya, anak kandung saya, itu saya, semua dia lihat. Tetapi kata Ibnu Abbas, itu cuma sebentar saja. Setelah itu mereka tidak akan pernah ketemu lagi dan berpisah selama-lamanya, kecuali nanti akan dimasukkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam surga. Yang di dalam neraka ini ke menumpuk umayah dalam neraka kan? Tama geron, tama adanya. Teman-teman neraka anda temayang. Ketika dalam surga kami nyanyi, "Hai kamu menumpuk apa? Hai tama adanya." Jadi makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, surga itu kan karena nilai, bertingkat-tingkat, karena nilai, sesuai dengan nilai. Ada nilai paling tinggi itu surga Firdaus. Maka Rasulullah mengatakan, "Utlubul Firdaus, mintalah surga Firdaus kepada Allah." Baiklah ke surga imiu. Ya Allah, nejuk yang becu-becu imiu dan jeci ya Allah. Baiklah ke hanya mak, yang watuh leke mak. Dia baik-baik leke ya Allah, dun ibadah, bikur, kan masalah kurang ibadah, nilai sekarang kita cari. Bukan banyak tidak, nilai kita cari mak. Ya. Sedekah nilai juga kita cari. Ibadah nilai kita cari. Maka jangan pernah putus asa untuk minta surga paling tinggi. Ya Allah nejuk Firdaus ke dulu. Ya Allah nejuk Firdaus ke dulu. Makanya karena surga begitu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal yazuru ba'duna ba'dan?" Apakah kami saling mengunjungi satu sama lainnya ya Rasulullah? Yang seandainya dia saudara lain waktu itu kami miyu, gimana cara ya Rasulullah? Ya halal waktu itu miyu gimana Rasulullah? Rasulullah sambil tersenyum apa kata Rasulullah? Nah, yazuru ba'dukum ba'dan. Kalian akan saling mengunjungi satu sama lainnya. Baru senang sekali sahabat tadi. Tetapi kata Rasulullah, yang atas mengunjungi yang bawah. Yang bawah tidak bisa mengunjungi yang atas. Mengunjungi yang bawah, mengunjungi yang atas. Hai turun dia. Namun turun lagi dia. Kamu ngai waktu umatan fatilitas hai waktu kita nampak turun dia. Jadi maka kita bicara masalah nilai dalam bidang apapun. Jadi kalau seandainya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya nilai ini tidak hilang, supaya bihanai bohuyum li Allah, teruslah beristighfar kepada Allah. Teruslah habis teman paling enggak tadu ya astagfirullah pribadi ni Pak. Rabbana innana zalamna, atau kita baca doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, lum zalimi Allah, lum zalimi Allah. Apa salahnya kita duduk sebentar habis sembahyang menggawate Pak. Nabi Muhammad mengatakan saya tidak pernah istighfar itu 70 marrah, 70 kali alal aqal kata beliau. Artinya bisa lebih dari 70 kali. Pada duduk anda astagfirullah. Rabbana innana zalamna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi tuan dan jemaah sekalian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.